Soal selanjutnya nomor 22. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat 2X kuadrat min 5X 6 sama dengan 0, maka nilai dari X1 tambah X2 adalah, untuk mencari jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2, bisa kita gunakan rumus cepat. Kalau diketahui jumlah akar-akarnya, rumusnya adalah min B per A. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C, kita lihat pada persamaannya. Koefisiennya di sini 2, maka ini adalah sebagai A-nya. Koefisien min 5 di bagian variabel X ini kita sebut sebagai B-nya. Terakhir, pada bagian belakang konstantanya ini plus 6, maka kita sebut sebagai C-nya. Nah, sehingga bisa kita tulis sama dengan min, B-nya adalah minus 5, kita kasih kurung karena bilangan negatif, dibagi A-nya adalah 2. Nah, sehingga min ketemu min jadi plus ya. Plus 5 per 2. Jawaban yang sesuai adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 23. Persamaan grafik parabola pada gambar di bawah adalah, di sini sudah diketahui grafiknya. Kemudian parabola warna hijau ini yang melengkung itu melalui 3 titik, yaitu titik 0,0, titik 2,-4, dan 4,0. Maka cara cepat untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menguji coba setiap titik ke dalam persamaan ini. Nah, misalkan kita akan uji di opsi yang A. Kita ambil satu titik, misalkan titik yang kita ambil adalah titik yang 0,0. Nah, kita ingat pada posisi depan ini sebagai X-nya, posisi belakang sebagai Y-nya. Ketika kita substitusikan, maka akan menjadi F, X-nya kita ganti 0, F0 sama dengan 0 kuadrat plus 4 kali 0. 0 kuadrat 0 tambah 4 kali 0, 0. Hasilnya adalah 0. Sehingga koordinatnya adalah 0,0. Nah, ini sesuai ya. Bisa jadi opsi adalah jawabannya, tapi kita harus mencoba lagi ke semua titik ini. Kemudian yang kedua, 4,0. Kita akan substitusikan, berarti F 4 sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kali 4. 4 kuadrat 16 tambah 16 sama dengan 32. Berarti koordinatnya adalah 4 sama 32. Berarti 4,32. Kita uji titik 0,0 terlebih dahulu. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0. 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali 0, 0. Hasilnya 0. Maka ini koordinatnya adalah 0,0. Titik uji selanjutnya adalah 4,0. Menjadi F 4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4. Di 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 4, 16. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, ini sudah sesuai ya. Ini juga sama, 4,0, hasilnya 4,0 juga. Nah, yang atas juga sesuai. Karena minimal 2 titik yang kita uji ke dalam persamaan hasilnya benar, maka opsi yang tepat adalah yang B. Nomor 24. Nilai dari cos 60 derajat ditambah tan 45 derajat dikurangi sin 30 derajat adalah, untuk cos 60 derajat kita bisa lihat di tabel sudut istimewa, nilainya adalah 1/2. Kemudian ditambah tan 45 derajat nilainya 1 dikurangi sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Nah, ketika kita jumlahkan setengah sama min setengah, maka habis ya, nanti tinggal 1. Oke, opsi yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 25. Nah, di sini ada suatu segi 4, kemudian di dalam segi 4 ini terbagi menjadi 2 segitiga. Segitiga ABD dan segitiga BDC. Nah, segitiga ABD itu siku-siku di A. Nah, di sini kita akan mencari sisi yang berimpit dengan segitiga warna hijau. Nah, di sini kelihatan ya, sisi yang berimpit adalah sisi BD. Jadi sisi BD ini berimpit antara segitiga hijau dengan segitiga warna merah, maka kita perlu mencari panjang sisi BD terlebih dahulu. Untuk mencari panjang sisi BD, panjang AB-nya adalah 10 cm, kemudian sudut B-nya besarnya 45 derajat. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi BD di sini. Karena di sini sudah diberikan tanda siku-siku, maka di depan tanda siku-siku adalah sisi miring atau kita singkat Mi. Kemudian karena sudutnya sudah diberikan di posisi B 45 derajat, maka di depan sudut yang diketahui 45 derajat ini, maka sisi AD kita sebut sebagai depan atau kita singkat D. Kemudian terakhir sisi AB kita sebut sebagai SA.
Jadi perlu diingat lagi bagaimana mencari sisi depan, miring, dan samping. Jadi langkah yang pertama, kita wajib mencari sisi miring terlebih dahulu. Karena sisi miring sudah jelas diketahui di bagian tanda siku. Jadi di depan pas, ini adalah sisi miring. Kemudian yang kedua, kita wajib mencari sisi depan. Karena pada soal pasti diketahui sudutnya. Kalau sudutnya terletak di sini, maka AD sebagai depan. Kalau sudutnya diletakkan di sudut D, maka yang menjadi depan adalah AB. Jadi sisi depan tergantung pada letak sudut yang diberikan di soal. Terakhir, baru kita namakan SA. Jadi jangan dicari sisi samping terlebih dahulu. Nah, karena yang diketahui adalah SA dan yang ditanya di sini adalah BD atau sebagai mi-nya, maka dua perbandingan sisi SA dan mi ini yang akan kita ambil. D bagaimana? D ini tidak ditanya dan tidak diketahui, maka bisa kita abaikan saja dulu. Perbandingan trigonometri yang ada SA dan mi itu kita menggunakan cos 45 derajat sama dengan SA mi. Nah, kalau cos itu sami, kalau sin demi depan per miring, kalau tan itu berarti desa depan per samping. Cos 45 di tabel sudut istimewa nilainya adalah 1/2 akar 2. Kemudian sanya kita tulis di sini 10 per mi. Kemudian setengah akar 2 bisa kita rubah menjadi bentuk akar 2/2. Jadi akar 2 dikali 1 akar 2, penyebut tetap sama. Ini tetap 10 per mi. Mi dikali dengan akar 2 berarti akar 2 dikali mi sama dengan 2 juga dikali dengan 10, berarti 2 kali 10, 20. Akar 2-nya kita pindah ruas menjadi pembagian dibagi akar 2. Sebenarnya mi-nya sudah ketemu, yaitu 20 per akar. Karena yang bagian bawah itu masih dalam bentuk akar, maka kita perlu merasionalkan. Sehingga kita tulis ulang 20 per akar 2 kita kalikan dengan bentuk sekawan dari ini, yaitu kita lihat bagian bawah akar 2. Maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga 20 kali akar 2 hasilnya adalah 20 akar 2 per akar 2 kali akar 2 yaitu akar 4. Akar 4 nilainya adalah 2. Nah, sehingga 2 ini bisa kita coret dengan 20. 20 dibagi 2 berarti 10. Kemudian akar 2-nya tetap kita tuliskan. Nah, jadi 10 akar 2. Jadi mi-nya sudah kita dapatkan yaitu 10 akar 2. Karena di sini sudah ada tanda siku-siku, maka di depan tanda siku-siku itu adalah sisi miring. Kemudian sudutnya di depan sudut 60 derajat itu adalah sisi BC, kita sebut sebagai D. Terakhir, sisi DC belum kita namakan, ini sebagai SA. Nah, jadi sama seperti yang tadi, depan, miring, dan samping. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah D, yang diketahui mi. SA tidak kita pilih karena tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Ya, sehingga kita abaikan lagi. Kita pilih D dan mi. Perbandingan trigono yang ada demi adalah sin 60 derajat sama dengan demi. Oke, sin 60 derajat nilainya di tabel adalah setengah akar 3 sama dengan D-nya ditanya per mi-nya 10 akar 2. Kemudian kita kalikan silang atau kita ubah bentuknya dulu. Setengah akar 3 menjadi akar 3 per 2 sama dengan D per 10 akar 2. Kemudian kita kalikan silang seperti tadi. 10 akar 2 kali 3. 10 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 2 dikali D. 2 kali D. Nah, 10 kali, ini kalau nggak ditulis punya akar 1 ya. Nah, jadi 10 kali 1, 10. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Ini 2 kali DE. Berarti DE sama dengan 2-nya pindah ruas, jadi pembagian 10 akar 6 dibagi 2. Nah, ini 2 sama 10, bisa kita sama-sama bagi dengan 2. Atau 10 bagi 2, hasilnya adalah 5 akar 6. Nah, ini sebagai D. D tadi sisi apa? Sisi BC. Berarti panjang sisi BC-nya sudah kita temukan yaitu 5 akar 6. Jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Soal selanjutnya nomor 26. Gambar di atas menunjukkan seorang anak yang berada pada jarak 32 meter dari kaki sebuah gedung. Ia mengamati puncak gedung dan helikopter di atasnya dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 45 derajat.
berapa tinggi helikopter tersebut dari atas gedung. Nah, untuk mencari tinggi helikopter dari atas gedung, maka terlebih dahulu kita akan mencari tinggi dari gedung ini terlebih dahulu. Nah, untuk mencari tinggi gedung ini kita perhatikan segitiga yang warna hijau dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, misalkan kita gambar ulang segitiga warna hijau seperti ini dengan sudut elevasinya 30 derajat. Nah, di sini sudah diketahui juga bahwa seorang anak yang berada pada jarak 32 meter dari kaki sebuah gedung. Jadi jaraknya ini sampai sini itu adalah 32 meter. Nah, berarti kita tuliskan 32 meter. Kita cari nama perbandingan trigonometrinya, depan miring dan samping. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu nomor 25. Kalau sudutnya diberikan di sini, maka sisi yang ini dinamakan depan. Kalau ini siku-siku, maka sisi yang ada di depan tanda siku-siku kita sebut miring. Kemudian sisanya baru samping. Karena kita akan mencari sisi depan, maka kita perlu D. Dan karena SA sudah diketahui nilainya, yaitu 32 meter, maka kita pilih SA. Sehingga perbandingan trigonometri yang kita pilih adalah D sama SA, yaitu menggunakan perbandingan tan. Tan 30 derajat sama dengan D SA, depan per samping. Tan 30 derajat di tabel nilainya adalah 1/3 akar 3 sama dengan depannya tetap per SA-nya 32. Nah, kemudian kita kalikan silang atau kita ubah terlebih dahulu. 1/3 akar 3 menjadi akar 3 per 3. Sama dengan D per 32. Kemudian kita kalikan silang. 32 dikali akar 3. Kita tulis ulang. 32 dikali akar 3 sama dengan 3 kali D. 3 dikali D. Nah, untuk mencari D, maka 3-nya pindah ruas jadi pembagian. 32 akar 3 dibagi 3. Karena bentuk ini tidak bisa kita sederhanakan, maka biarkan tetap seperti ini. Karena depan sebagai tinggi gedung sudah kita tahu nilainya, yaitu 32 akar 3 per 3. Nah, kita akan mencari tinggi helikopter ini sampai ke tanah. Nah, misalkan kita sudah menggambar ulang. Nah, di sini kita sudah menggambar ulang segitiga yang besar dengan sudut elevasi 45 derajat. Kita cari tinggi helikopter ini sampai ke tanah. Nah, tinggi helikopter ini sampai ke tanah itu terbagi dua. Jadi yang akan kita cari sebagian ini adalah X-nya. Kita misalkan X. Dan dari tinggi titik ini sampai ke tanah atau tinggi gedungnya sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 32 akar 3 per 3. Sehingga total tinggi helikopter sampai ke tanah itu kita jumlahkan X plus 32 akar 3 per 3. Nah, ini adalah tinggi total dari helikopter sampai ke tanah. Kemudian kita cari perbandingan trigonometrinya. Kalau sudutnya di sini, maka sisi yang ini kita sebut depan. Kemudian kalau ini tanda siku-siku, maka sisi yang ini kita sebut miring. Sisanya kita sebut samping. Yang kita pilih adalah perbandingan D karena akan kita cari, dan SA karena diketahui. Perbandingan trigono yang pakai D dan SA yaitu miliknya tan 45 derajat sama dengan D per SA. Sama dengan tan 45 derajat nilainya adalah 1. D-nya kita ganti X plus 32 akar 3 per 3 per SA-nya adalah 32. Nah, kemudian bisa kita lakukan perkalian silang. Jadi 32 kita kalikan dengan 1. Jadi 32 sama dengan X plus 32 akar 3 per 3. Karena kita di sini akan mencari X, maka kita pindah ruas 32 akar 3 per 3. Sehingga menjadi 32 plus 32 akar 3 per 3 jadi min 32 akar 3 per 3. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai X-nya, yaitu nilai tinggi helikopter sampai ke gedung, yaitu 32 min 32 akar 3 per 3 dalam meter. Maka opsi yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, nomor 27. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan.
berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 8? Untuk mempermudah mencari banyaknya dua buah dadu yang berjumlah 3 atau 8, maka kita perlu membuat tabel seperti ini. Kemudian bagian atas ini adalah dadu yang pertama, angka dadu yang pertama mulai dari 1 sampai 6. Begitu juga dadu yang kedua, angkanya mulai dari 1 sampai 6. Nah, ketika dua buah dadu kita lempar, maka kemungkinan yang pertama, jumlah mata dadu bisa kita dapatkan 2 berasal dari dadu yang pertama 1, dadu yang kedua 1. Maka di sini jumlahnya 2. Kemudian bisa juga mata dadu yang pertama keluar angka 2 dan mata dadu yang kedua keluar angka 1. Sehingga jika kita jumlahkan hasilnya 3. Dan seterusnya sampai dadu yang pertama keluar mata dadu 6 dan mata dadu yang kedua keluar 6. Sehingga ketika dijumlah 12. NS adalah banyaknya ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Nah, di sini total ada sebanyak 36. Kemudian kita perlu mencari banyaknya mata dadu berjumlah 3. Untuk mata dadu berjumlah 3, kita lihat di sini ada 1, 2. Bisa kita tuliskan 2 per NS. NS-nya ada 36. Nah, atau di dalam peluang ini kita pakai penjumlahan. Nah, yang berjumlah 8 di sini ada 5, maka kita tulis 5 per, nah jumlah seluruhnya di sini ada 36 atau NS-nya 36. Nah, sekarang kita jumlah, karena penyebutnya sudah sama, 36, berarti kita tinggal jumlahkan saja. 7 per 36. Berarti opsi yang tepat adalah yang C.